Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap 3 terdakwa penyerangan Wiranto. Siang ini, sidang akan dilakukan secara virtual di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kepastian sidang pembacaan putusan 3 terdakwa penyerangan terhadap Wiranto disampaikan oleh Eko Arianto selaku juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Eko mengatakan bahwa sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara virtual di ruang sidang utama pengadilan ini. Sementara itu, di halaman gedung juga telah terparkir sebuah kendaraan gegana milik Korps Brimob untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada agenda sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa selama 16 tahun penjara. Hari ini diagendakan sidang perkara penyerangan terhadap Pak Wiranto dengan 3 terdakwa atas nama terdakwa Syahrial, kemudian Fitri Diana, dan Samsudin, yang perkaranya sudah disidangkan beberapa kali ya persidangan, dan pada minggu yang lalu, sidang minggu yang lalu acaranya adalah pledoi, sehingga hari ini kita jadwalkan dengan pembacaan putusan atas nama ketiga terdakwa tersebut. Ya. Kalau on time ya, jadi kita karena sidang online dengan posisi 2 terdakwa, yang laki-laki ada di rutan Cikeas, kemudian yang perempuan di rutan Pondok Bambu, dan kita akan melakukan sidang secara virtual, secara online. Jadi kami tinggal menunggu Jaksa Penuntut Umum, mudah-mudahan jam 1 bisa kita mulai. Ya, kasus penyerangan terhadap Wiranto ini terjadi pada 10 Oktober tahun 2019 lalu, saat ia masih menjabat sebagai Menko Polhukam. BIN menyebut kedua pelaku penyerangan adalah anggota jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Seorang pria tiba-tiba menerobos rombongan dan menusuk Menko Polhukam Wiranto di alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, 10 Oktober 2019 lalu. Pelaku menusukkan pisau usai korban turun dari mobil yang mengantarkannya. Kejadian begitu cepat ketika Menteri menyapa masyarakat sekitar yang sudah menunggu. Kedua pelaku berpura-pura ikut bersalaman dengan Wiranto. Selain Wiranto, ada korban lainnya, yaitu Kapolsek Menes Kompol Daryanto yang terluka di punggung, dan Haji Fuad, salah satu tokoh masyarakat Pandeglang. Seluruh korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang, dan selanjutnya Wiranto dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Wiranto segera dibawa ke Jakarta dengan menggunakan helikopter yang mendarat di lapangan Banteng. Setibanya di RSPAD Gatot Subroto, Presiden Joko Widodo langsung menjenguk Menko Polhukam Wiranto. Wiranto menjalani operasi selama lebih kurang 3 jam untuk mengobati luka tusuk di perutnya. Usai operasi, Wiranto dibawa ke ruang ICU. Presiden Joko Widodo mendesak aparat mengusut tuntas kasus penusukan. Bapak Wiranto masih dalam penanganan oleh tim dokter di RSPAD dalam proses operasi. Tadi siang langsung saya perintahkan juga kepada Kapolri, kepada Kabin, didukung oleh TNI untuk mengusut tuntas, sekali lagi mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap pelaku dan seluruh jaringan yang terkait. Kedua pelaku penyerangan terhadap Wiranto adalah Syahril Alamsyah dan Fitri Adrianta. Syahril Alamsyah atau Abu Rara memiliki alamat di Medan Deli, Sumatera Utara. Sementara Fitri Adrianta beralamat di Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Menurut Badan Intelijen Negara, kedua pelaku merupakan kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Bekasi. Kelompok tersebut terdeteksi melakukan rencana penyerangan menjelang pelantikan presiden. Tim TV One mengabarkan.